September 2022. Upacara bendera Senin pagi, tanggal 5 September 2022, segera dimulai. Each rope is prepared. Masing-masing pasukan disiapkan. Upacara memasuki lapangan upacara. General respect for the master of ceremonies. Penghormatan umum kepada pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara, hormat! Gerak! Tegap! Gerak! Each troop report to the ceremonial leader. Laporan masing-masing pasukan kepada pemimpin upacara. Maka majelis dulu siap. Kelas 8 Putra Putri siap. Lapor. Kelas 8 Putra Putri siap. Siap. Baik ke tempat. Di persiapan tak banjir. Kota sana. The ceremonial master enters the ceremonial field. The troops are prepared. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. General respect for the master of ceremonies. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegap! Gerak! Report. Laporan. Lapor. Upacara Senin pagi 22 siap laksanakan. Siapkan dan dilaksanakan. And why is accompanied the national anthem of Indonesia Raya? Pengibaran Sang Merah Putih. Penghormatan dipimpin oleh pemimpin upacara dan diiringi lagu Indonesia Raya.
jasa para pahlawan yang telah mendahului kita, marilah kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Persevere and followed by all ceremony participants. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pembacaan teks Panca Prasetya Pelajar diikuti oleh seluruh pelajar. Lapor pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Panca Prasetya Pelajar siap laksanakan. Siap laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang terbentuk yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Panca prasetya pelajar. Satu. Raditu billahi robba. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dua. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiga. Pelajar harus tunduk, taat dan hormat pada orang tua dan guru. Empat. Pelajar harus sopan dan jujur dalam segala tindakan dan perbuatan. Lima. Pelajar harus berbakti pada agama, nusa dan bangsa. Pembacaan selesai, laporan selesai. Siap kembali ke tempat. Ceremonial Instructor, amanat pembina upacara. Yang kami hormati ibu-ibu guru sekolah ini, guru SMP Muhammadiyah, ibu-ibu pahlawan generasi anak-anak muda kami, seluruh staf jajaran sekolah SMP Muhammadiyah, dan yang kami banggakan adik-adik, anak-anak SMP Muhammadiyah, generasi penerus bangsa kita. Pertama-tama kami memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita semua bisa berdiri bersama sebagai keluarga di atas lapangan ini untuk melakukan upacara seremoni. Kedatangan kami ke sini adalah untuk memotivasi adik-adik semua. Kami ingin sekali agar adik-adik semua bisa berefleksi juga tentang masa depan, tentang perspektif ke depan, tentang seperti apa hidup di masa depan, memberikan sebuah gambaran. Kebetulan kami dari Jerman, negara yang letaknya sangat jauh dari sini, sekitar 11.000 km dari sini, di mana ditempuh dengan pesawat hampir sampai 25 jam untuk ke sana. Dunia yang berbeda, dunia pendidikan juga yang berbeda, dan kami sempat mendapatkan kesempatan untuk bisa mengecap pendidikan di sana dan bisa berbagi dengan adik-adik di sini. Mungkin suatu saat adik-adik juga ingin melanjutkan jejak untuk bersekolah di luar negeri karena semuanya itu memungkinkan. Yang ingin lebih kami tekankan juga pada hari ini adalah apa sih bahasa Inggris itu? Apakah itu penting untuk kita? Atau bagaimana cara melepas rasa takut dalam berbahasa Inggris? Maka itu kami akan ada di sini untuk bersama adik-adik semua dan bersama ibu-ibu guru dan semua staf sekolah untuk saling berbagi. Kita bisa bersama berbicara bahasa Inggris, kita bisa bersama, meskipun masih susah untuk berbicara bahasa Inggris, tapi kita bisa sama-sama latihan, sama-sama belajar. Jangan takut salah, agar kita bisa melihat perspektif ke depan seperti apa. Dan mungkin akan ada lagi volunteer-volunteer seperti kami yang akan datang ke SMP Muhammadiyah di tahun-tahun berikutnya untuk bisa berkomunikasi dan berinteraksi dengan adik-adik sekalian. Seperti yang telah dijelaskan juga dari Kementerian Pendidikan, bahwa kita menganut sistem belajar merdeka, belajar di mana adik-adik semua punya jiwa merdeka, punya jiwa tidak ketergantungan dengan kewajiban belajar apa, tapi dengan minat adik-adik semua untuk belajar yang adik-adik inginkan. Dari sini semoga kami bisa membangkitkan
rasa minat itu, kami akan memberikan yang terbaik untuk adik-adik semua. Jangan pernah ragu untuk berkomunikasi sama kami. Kami buka tangan kami dan buka pintu kami untuk bisa bersama-sama kita bertukar informasi. Apapun itu. Kita juga bisa belajar, kita kemas dalam bahasa Inggris. Kita kemas dalam bahasa Inggris yang gampang-gampang saja. Jadi kita semua bisa berbicara bersama untuk membuat bahasa Inggris lebih menyenangkan buat kita semua. Yang terakhir, satu hal yang saya ingat dulu waktu saya SMA, saya juga SMA di Indonesia dulu, tepatnya di SMA Taruna Nusantara, dan ada satu kata-kata Pak Ki Hajar Dewantara yang selalu tempel di hati saya meskipun saya sudah lama di luar negeri dan kembali ke Indonesia, adalah asah, asih, dan asuh. Di mana asah adalah kita membentuk karakter kita semua, kita mengasahnya bersama. Kasih adalah dari asih, di mana hubungan guru dan murid atau senior dan junior, kelas 3 dan kelas 1, atau kelas 2 dan kelas 1, atau yang lebih tua dan yang lebih muda, harus didasarkan pada rasa sayang. Jadi kita akan coba nanti sama saling menyayangi biar kita bisa komunikasi lebih baik. Dan yang terakhir adalah asuh, di mana kita harus peduli terhadap sesama kita. Semoga waktu yang kami berikan di sini dan waktu yang sudah adik-adik mau menyambut kami bisa kami lakukan dengan baik. Dan meskipun waktunya hanya sebentar, kami hanya akan ada 8 hari, 7 sampai 8 hari di sini. Tapi bukan waktu yang kita fokuskan, yang kita fokuskan adalah isi dari 7 hari ini, apa yang akan kita lakukan ke depan. Dan semoga dari 7 hari ini bisa jadi kenangan kita semua antara kami bisa belajar banyak dari adik-adik, dari ibu guru, dan juga sebaliknya saling bertukar informasi sehingga kedepannya bisa dianggap 7 hari yang bisa kita kenang selalu dalam hidup kita. Itu saja yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik. Sekali lagi kami sangat berterima kasih kepada pihak sekolah yang telah mengundang kami juga untuk bisa datang ke sini, dan kami senang sekali untuk bisa berpartisipasi dalam proyek volunteer ini. Upacara selesai, laporan selesai. Pasukan istirahat. Master of Ceremony. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak, gegap, gerak. The ceremonial supervisor, along with the teacher assembly and administrative staff, are allowed to leave ceremonial field. Pembina upacara beserta majelis guru dan staf tata usaha diperkenankan meninggalkan lapangan upacara. How are you? Fine. Yes, Junior. Fine. From? Remember me? Remember? Yeah. Ini berapa? Ada memberi arahan? Iyalah.
kita juga persiapkan untuk atlet Porprov Kepri tahun 2022 di Bintan, insya Allah. Mau penjelasan tentang kunjungan Mr. Pedro dan Miss Julia dari negara Jerman. Ya, baik. Kami dari SMP Muhammadiyah Karimun dapat kunjungan dari Jerman, Mr. Pedro dan Miss Julia datang ke Kabupaten Karimun ini untuk memberikan motivasi kepada siswa SMP dan SD Muhammadiyah Karimun, karena kami dari SD dan SMP Muhammadiyah Karimun mempunyai program bahasa Inggris yaitu Cambridge, dan dalam hal ini anak-anak merasa termotivasi dalam berminat untuk mempelajari bahasa Inggris, karena bagaimanapun juga kita harus juga memahami bahasa Inggris, karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional, yang mana bahasa ini benar-benar kalau kita bisa menguasai, kita bisa go internasional dan juga bisa melihat dunia. Apalagi dalam profil pelajar Pancasila itu ada berkebinekaan global, dalam artian kita bisa mengetahui bagaimana bangsa-bangsa luar dalam pelaksanaan pendidikan. Dan setelah kami berkomunikasi dengan Mr. Pedro dan Miss Julia, ya alhamdulillah semua program yang telah kami laksanakan ini sejalan dengan program yang dilaksanakan di luar negeri. Rencananya berapa hari Bu di Muhammadiyah? Rencananya dalam memberikan motivasi ini sekitar lebih kurang 1 minggu. Selain bahasa Inggris, mungkin ada lagi program-program dari Mr. Pedro untuk mengajar di anak-anak Muhammadiyah. Dalam bahasa Inggris itu programnya adalah bagaimana dalam pembelajaran di kelas itu menyenangkan dan siswa benar-benar merasa aman, nyaman di sekolah, dan juga senang menimba ilmu pengetahuan. Apa saja ilmu pengetahuan yang diterimanya di sekolah akan membawa kepada life skill-nya di masa depan. Tanggapan dari siswa dan siswi Muhammadiyah? Setelah melihat perkembangan pendidikan yang diterapkan dengan Mr. Pedro beserta Miss Julia, perubahannya sangat besar sekali kepada anak-anak kita, di mana anak-anak kita termotivasi untuk belajar bahasa Inggris, malah pulang dari sekolah mencari kosakata agar dia bisa berkomunikasi dengan Mr. Pedro dan Miss Julia. Malah langsung mereka spontanitas bisa berkomunikasi dengan Mr. Pedro dan Miss Julia. Mr. Pedro pernah menjadi hirup upacara di SMP Muhammadiyah. Kalau menurut tanggapan Ibu gimana? Di sini kan dalam
profil pelajar Pancasila berkebinekaan global, kita harus bisa melihat seperti apa pendidikan yang dilaksanakan dalam sebuah bangsa. Apalagi Mr. Pedro dengan Miss Julia bisa membandingkan pendidikan di luar negeri dan juga pendidikan yang ada di Indonesia. Mereka juga menyampaikan bahwa kita tidak ketinggalan dan kita memang sudah go internasional. Apalagi kami sudah menerapkan pendidikan berbasis alam dan juga pendidikan berbasis karakter, ya, no bullying. Itu sedang kami gencar-gencarnya untuk kami kampanyekan kepada siswa kami agar siswa kami dapat bersosial, hidup bersosial dengan teman-temannya, mempunyai rasa kasih sayang dan rendah hati. Mr. Pedro, tanggapan tentang kunjungan dari Jerman itu ke Indonesia, khususnya ke Kabupaten Karimun. Mungkin kami jelaskan aja langsung. Kami langsung terhubung dengan organisatornya dari Muhammadiyah langsung. Mereka bilang, Mas Pedro, kami butuh banget tenaga dari luar yang untuk bisa mengajarkan anak-anak di sini berbahasa Inggris. Bukan berbahasa Inggris di mana mereka belajar secara teori atau secara grammar, tapi gimana sih caranya ngebuka minat anak-anak di mana mereka berani berbicara sama kita. Dan di sini kami adalah natif, kami bisa membantu banyak. Atau mungkin saya bisa berbagi dengan cerita saya dulu waktu saya di Jerman, gimana caranya saya bisa membangkitkan percaya diri untuk bisa ngomong bahasa asing. Karena jangan takut salah, jangan takut dibully, jangan takut untuk malu berbicara. Itu hal-hal dasar yang sebenarnya fondasi untuk bisa berbahasa asing. Dan itu yang kami inginkan, dan itu maksud kami untuk datang ke sekolah ini, untuk membantu anak-anak dan adik-adik untuk bisa berbahasa asing, berbahasa Inggris, sehingga mereka bisa berkompetisi di masa depan mereka. Memang ini kegiatan untuk ke mana-mana, misalnya mengembangkan bahasa Inggris, itu memang sudah dari dulu. Gerakan hati, jadi itu adalah gerakan hati kami sendiri, karena tidak semua orang bisa mengecap pendidikan seperti apa sih di sana, dan tidak semua orang Jerman juga bisa mengecap pendidikan seperti apa sih di Indonesia. Dan ini terjadi culture exchange, ini terjadi pertukaran budaya, sehingga kurang untung apa lagi yang kami dapat dan yang murid-murid dapatkan juga untuk saling berbicara. Dan yang lebih dasarnya lagi, fundamental kami adalah kami ingin berbagi, kami ingin volunteer, kami adalah sukarelawan di sini untuk membantu pemerataan pendidikan, tepatnya di Pulau Karimun saat ini. Saya dulu dilahirkan kebetulan di Papua. Orang tua saya sebenarnya orang Jawa, tapi mereka juga guru, mereka juga berbakti banyak untuk kehidupan pendidikan di Indonesia, tepatnya di Papua, di mana masih banyak orang-orang yang bisa membaca, menulis di sana. Dan ayah ibu saya buat sekolah dan menjadi guru, mereka juga dulu kepala sekolah, banyak berbagi ilmu untuk anak-anak di Papua, sehingga saya terlahir dengan latar belakang pendidikan yang besar dari mereka. Di sisi lain juga dulu waktu saya sekolah di Jerman juga saya dikirim universitas untuk ke Myanmar, negara yang masih sangat tertutup, yang jauh sekali di belakang Indonesia. Saya dikirim ke sana untuk banyak proyek-proyek yang sustainable untuk anak-anak di sana, dan itu bisa saya terapkan juga. Kenapa Myanmar, kenapa tidak di Indonesia juga? Darah dan daging saya atau tempat saya dilahirkan. Selain Myanmar, Indonesia, mungkin ke negara lain pernah? Atau mungkin rencana nanti ada? Buat sana pasti ada. Kami juga ingin mungkin sampai ke timur Indonesia atau ke Borneo, Kalimantan juga, dan itu impian kami. Di sini mungkin sekitar 1 mingguan, 7 hari. Ya. Itu rencananya kegiatan apa aja? Kegiatan apa aja yang akan kami lakukan? Ya, kami akan mengemas bahasa Inggris itu bukan bahasa yang bikin orang-orang capek, teori enggak, tapi kami akan kemas dengan bagaimana caranya membangkitkan minat anak-anak di sini. Misalkan kami jelaskan tentang Jerman sedikit. Apa sih Jerman itu, ada di mana sih? Terus orangnya seperti apa sih? Terus kok mereka bisa buat mobil-mobil hebat dunia, kok mereka bisa buat pesawat Airbus, kok mereka bisa buat farmasi, kok penemu-penemu dunia seperti Albert Einstein atau Benz atau lain sebagainya berasal dari Jerman. Ada apa sih di diri mereka yang bikin mereka itu menjadi negara seperti itu? Nah, dari situ mungkin anak-anak bakalan, bukan hanya mungkin, saya rasa mereka akan tergerak hatinya. Oh iya ya,
Saya naik mobil setiap hari, saya naik motor setiap hari, tapi saya nggak tahu kok buat mobil itu gimana caranya. Nah, itu namanya membangkitkan minat insinyur mereka. Itu baru satu elemen, ada banyak lagi, dunia musik, dunia seni, dunia bahasa, dunia ekonomi, di mana semua rantai kehidupan yang kita lakuin di sini. Ya. Sudah berapa lama di Jerman? Saya sudah menjelang 16 tahun di sana. 16 tahun. Lama ya. Setengah hidup saya di sana. Jadi apa yang mendapat istri? Dapat orang sana, dulu kita kenalan sewaktu kuliah, masih zamannya sekolah, dan kami kenalan dan kami banyak bertukar pikiran, bertukar budaya, dan kami melanjutkan. Untuk keluarga sendiri di Papua masih ada? Tidak ada. Tapi adik saya yang perempuan, dia juga melanjutkan karya bapak dan ibu saya dulu. Adik saya yang perempuan sekarang dia mengajar di sana, di Papua. Sudah berapa lama tidak pulang ke Indonesia dari semenjak Jerman? Saya tuh biasanya setiap 3 tahun sekali saya pulang ke Indonesia. Biasanya, tapi ini karena COVID kemarin jadi cukup lama, 4 tahun saya nggak pulang. Dan sekarang saya kembali ke Indonesia lagi. Indonesia sangat berkembang dan sangat maju pesat menurut saya. Dimana generasi-generasi mudanya bisa kelihatan mereka awareness-nya tinggi terhadap perubahan zaman. Karena perubahan zaman itu adalah hal yang sangat konstan terjadi di hidup kita. Jadi Indonesia juga banyak berubah dari segi infrastruktur, pendidikan pun, dan kesehatan, sistem pemerintahan, dan segala macamnya. Banyak perubahan yang pesat dan ke arah yang positif. Berikan masukan untuk anak-anak didik ini, ada tahu nasihat? Sebenarnya fundament dari anak-anak sendiri, di mana minat belajar mereka bisa tumbuh kembang, itu adalah target kami. Itu adalah nasihat terbaik, di mana belajar bukan karena keharusan, belajar bukan karena dipaksa, belajar bukan karena mau ujian, tapi belajar karena minat diri sendiri sesuai dengan kurikulum yang kita sekarang ikutin, kurikulum Merdeka Belajar. Jadi mereka bisa menciptakan sendiri kemerdekaan mereka dalam belajar. Itu nasihat saya. Semoga sukses, meskipun hanya 7 hari kami di sini, tapi kami bisa mengenang masa ini seumur hidup pasti. Dan mungkin who knows, di masa-masa depan akan datang volunteer lagi, teman-teman kami dari Jerman atau dari institusi pendidikan di Jerman yang mengirimkan volunteer untuk exchange budaya di sekolah Karimun dan sekolah Muhammadiyah.